Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Anggita Waris Jawati. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Semoga videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Tentunya kalian sudah siap dengan alat tulis dan lembar kerja yang akan kalian kerjakan kan? Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi dan membenahi kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi. Sekarang kita mulai yuk pembahasannya. Apa saja ya kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi? Apa sama dengan kaidah kebahasaan dalam teks lainnya? Setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Dalam teks laporan hasil observasi, setidaknya ada 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata serta frasa nomina dan verba. Kedua, afiksasi atau pengimbuhan. Ketiga, kalimat definisi dan deskripsi. Dan keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang pertama adalah kata serta frasa verba dan nomina. Kita bahas dulu yang kata dan frasa nomina. Nomina sering dikenal dengan nama kata benda. Kata dan frasa nomina ini merujuk pada benda dan hal yang dibendakan atau dianggap sebagai benda. Misalnya untuk kata benda, contohnya adalah meja, kursi, buku, pena, laptop, bunga, dan benda lainnya. Sementara kata yang dibendakan merupakan kata yang sesungguhnya tidak tersusun dari kata benda asli, tapi dianggap sebagai kata benda sebagai hasil dari pengimbuhan atau afiksasi. Contohnya, kesucian, kekuatan, pelukis, petani, pelajar, dan sebagainya. Lalu, apa itu kata dan frasa? Kata merupakan satuan bahasa terkecil atau yang paling dasar dalam sebuah kalimat yang bisa berdiri sendiri tanpa harus ditambahkan unsur lain. Contohnya, saya, bekerja, mandiri, menulis, belajar, dan masih banyak contoh lainnya. Sementara frasa adalah gabungan kata atau kelompok kata. Nah, meskipun frasa ini memiliki 2 atau 3 kata, tapi dalam frasa ini tidak ada predikat. Justru frasa inilah yang nantinya menduduki salah satu fungsi dalam kalimat. Contoh dari frasa ini contohnya sepatu baru, mobil bagus, bunga yang cantik. Dalam kalimat, kata dan frasa ini akan menduduki satu fungsi. Apakah itu menjadi subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan, atau fungsi lainnya. Coba kalian perhatikan kalimat berikut. Nah, di sini ada kalimat Andi membeli sepatu baru di pasar swalayan kemarin. Dalam kalimat tersebut, Andi termasuk kata nomina dan menduduki fungsi subjek. Membeli termasuk kata kerja dan menduduki fungsi predikat. Sepatu baru termasuk frasa nomina dan menduduki fungsi objek. Di pasar swalayan sebagai frasa preposisional karena merujuk pada tempat dan menduduki fungsi keterangan tempat. Dan terakhir, kemarin termasuk kata dan menduduki fungsi keterangan waktu. Nah, di sini ada beberapa contoh kata nomina dan frasa nomina dalam kalimat. Kata nomina ditandai dengan warna hijau dan frasa nomina ditandai dengan warna merah. Bagaimana? Kalian sudah paham kan tentang kata dan frasa nomina ini? Sekarang kita bahas kata dan frasa verba. Jika tadi kata dan frasa nomina merujuk pada benda, kata dan frasa verba ini merujuk pada tindakan, kondisi, atau keadaan. Kata dan frasa verba ini umumnya menduduki fungsi predikat dalam kalimat. Silakan kalian perhatikan contoh kata dan frasa verba dalam kalimat berikut.
Di sini ada kalimat Tantri sedang menulis saat Mirna mengajaknya ke kantin. Dalam kalimat tersebut, Tantri termasuk kata nomina dan menduduki fungsi subjek 1. Sedang menulis termasuk frasa verba dan menduduki fungsi predikat 1. Saat termasuk konjungsi temporal yang berkaitan dengan waktu. Mirna termasuk kata benda menduduki fungsi subjek 2. Mengajaknya termasuk kata verba dan menduduki fungsi predikat 2. Sementara ke kantin termasuk frasa preposisional yang menunjukkan tempat sebagai keterangan tempat. Nah, ini ada beberapa contoh kata dan frasa verba dalam kalimat. Silakan kalian cermati baik-baik. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik itu bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Nah, ini adalah beberapa contoh afiksasi pada bentuk dasar tunggal. Nah, sementara yang ini adalah contoh afiksasi pada bentuk dasar kompleks. Kenapa disebut sebagai bentuk dasar kompleks? Karena bentuk dasarnya terdiri dari dua kata atau gabungan kata atau frasa. Misalnya di sini ada frasa tanggung jawab diberikan imbuhan per-an menjadi pertanggungjawaban. Nah, setelah mengalami pengimbuhan, penulisan frasa ini tidak lagi dipisah, tapi dirangkai atau disatukan karena diapit oleh imbuhan. Setelah mengalami afiksasi atau pengimbuhan, jenis dari suatu kata bisa tetap atau bisa juga berubah, tergantung dari imbuhan pembentuknya. Misalnya pada kata dasar nomina, setelah mengalami afiksasi, bisa menjadi kata nomina lagi atau bisa juga menjadi verba atau sebaliknya. Coba kalian perhatikan tabel berikut. Di sini ada dua contoh kata dasar yang mengalami pengimbuhan atau afiksasi. Yang pertama, kata dasarnya adalah kata, jenisnya nomina, kemudian setelah mengalami pengimbuhan dengan afiks ber sehingga hasilnya menjadi berkata, berubah jenisnya menjadi verba. Kemudian diberi imbuhan per-an sehingga hasilnya menjadi perkataan, jenisnya berubah menjadi nomina. Untuk kata dasar kedua yaitu kata masuk, jenisnya verba. Jika mengalami pengimbuhan dengan hasil memasuki, ini masih menjadi verba. Sementara jika menjadi pemasukan atau mengalami peimbuhan dengan pe-an, ini berubah menjadi nomina. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang selanjutnya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Pada dasarnya, kalimat definisi adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan serta batasan dari arti suatu istilah. Oleh karena itu, kalimat definisi bersifat memberikan penjelasan atau keterangan terhadap suatu objek secara umum. Itulah mengapa kalimat definisi sering menggunakan kata adalah. Dengan memasukkan kata tersebut, maka kalimat yang dibuat bisa menjelaskan definisi maksud atau arti dari objek. Selain kata adalah, dalam kalimat definisi juga sering digunakan kata merupakan, yaitu, yakni, dan ialah. Sementara kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek atau keadaan. Dalam kalimat deskripsi ini banyak digunakan kata sifat karena umumnya mendeskripsikan ciri fisik atau karakter. Misalnya, tinggi, pendek, luas, sempit, lebar, bergerigi, tajam, halus, manis, sejuk, dan sebagainya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh kalimat definisi dan kalimat deskripsi berikut. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu verba di dalamnya, sehingga hanya memiliki satu predikat. Contohnya ada dalam kalimat ini nih. Pemerintah memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus 2021.
Dalam kalimat tersebut hanya terdapat satu verba yang menduduki satu predikat, yaitu kata memperpanjang. Sementara kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih verba di dalamnya, atau memiliki dua atau lebih predikat. Coba perhatikan kalimat berikut. Pemerintah memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus 2021 karena masih meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa daerah. Dalam kalimat tersebut terdapat dua verba, yaitu memperpanjang dan meningkatnya. Coba perhatikan lagi contoh berikut. Jadi, dalam menentukan apakah kalimat tersebut termasuk kalimat simpleks atau kompleks, kalian tinggal mencari ada berapa banyak verba dalam kalimat tersebut. Untuk memudahkan, Ibu tampilkan beberapa ciri verba ya. Setelah memahami kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, kini saatnya mengetahui bagaimana cara menulis teks laporan hasil observasi yang benar. Apakah menulis laporan hasil observasi itu sulit? Jawabannya tentu saja tidak. Ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dalam penulisan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, tentukan topik yang akan dilaporkan. Yang kedua, susun kerangka teks laporan. Di sini kalian harus memperhatikan kelengkapan strukturnya. Yang ketiga, kumpulkan fakta atau informasi terkait topik yang akan kalian bahas. Yang keempat, kembangkan fakta atau informasi tersebut sesuai dengan kerangka yang sudah kalian buat. Jangan lupa untuk memperhatikan kaidah kebahasaannya. Sekarang Ibu akan berikan contoh. Misalnya kalian akan menulis tentang tanaman jahe yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, berarti temanya sudah ada ya, yaitu tentang tanaman jahe. Selanjutnya, kalian buat kerangka karangannya. Misalnya pada paragraf pertama kalian akan membahas tentang pengertian dari tanaman jahe dan hal umum terkait tanaman tersebut. Pada paragraf kedua, kalian akan menjelaskan bagian-bagian tanaman jahe. Dan pada paragraf ketiga, kalian akan membahas tentang manfaat dari tanaman jahe. Berarti kalian harus mencari fakta mengenai hal-hal umum seputar jahe, bagian-bagian tanaman jahe, dan kandungannya serta manfaat dari tanaman jahe. Selanjutnya, kalian amati bagaimana ciri fisik dari tanaman tersebut, mulai dari bentuknya, warnanya, tekstur tanamannya, bentuk daunnya, bagian-bagiannya, dan ciri fisik lainnya. Kemudian, kalian cari fakta lain seputar tanaman tersebut. Kalian bisa menanyakan pada petani yang menanamnya, misalnya tentang menggunakan pupuk apa, kemudian berapa lama bisa dipanen, hingga manfaat dari tanaman tersebut. Atau kalian bisa juga mencari fakta-fakta lain yang tidak kalian ketahui dari buku atau internet, misalnya kandungan senyawa atau zat yang ada dalam tanaman jahe, sehingga tanaman tersebut bisa menjadi tanaman obat. Nah, jika fakta-faktanya sudah terkumpul, tinggal kalian mengembangkan kerangka tadi menjadi sebuah paragraf yang utuh. Di sini kalian jangan lupa untuk menggunakan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi yang tadi sudah Ibu bahas. Nah, itulah cara menulis teks laporan hasil observasi. Mudah bukan? Sekarang silakan kalian praktikkan penulisan teks laporan hasil observasi kalian sesuai dengan tugas yang sudah Ibu berikan di LKPD. Jadi, untuk pertemuan hari ini ada dua tugas ya. Yang pertama, kaidah kebahasaan, dan yang kedua, praktik penulisan teks laporan hasil observasi. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang teks eksposisi setelah kalian mengikuti penilaian harian atau ulangan harian. Semoga penjelasan Ibu hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.